Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan soal bagaimana sih cara membersihkan energi, terutama untuk kalian yang memang seorang empat ya. Jadi empat itu apa sih? Empat itu adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat sensitivitas atau tingkat kepekaan itu lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu orang-orang yang empatinya tuh tinggi, orang-orang yang ketika mendengarkan cerita dari orang lain, itu kalian itu bisa merasakan itu gitu loh, seperti ada di posisi mereka. Jadi orang yang peka sama pikiran orang lain, orang yang peka sama perasaan orang lain. Nah, di sini yang aku akan sampaikan adalah bagaimana sih cara untuk cleansing energinya. Kenapa? Karena menjadi seorang empat itu kamu tuh ibaratnya seperti spons gitu loh. Jadi kamu akan sangat gampang menarik energi dari berbagai banyak orang, dan kalau kamu gak bisa cleansing itu, ada beberapa resiko untuk kamu. Contohnya, kamu jadi lebih gampang capek, fisik kamu jadi drop, mental kamu jadi drop, atau yang paling dikhawatirkan adalah kamu bisa menarik kisah yang sama dari kisah yang orang ceritain. Misal nih, kamu dengerin orang yang dia tuh diselingkuhin gitu. Nah, kamu dengarkan itu, kamu memiliki pikiran dan perasaan yang sama dari orang tersebut ya, karena energi itu kan sifatnya nular ya, teman-teman. Energi itu tidak bisa musnah, tapi energi itu bisa berpindah. Nah, energi rasa sedih dan rasa marah yang dimiliki orang itu bisa nular ke kamu, yang dikhawatirkan kamu akan menarik kisah yang sama. Itu sebabnya di sini aku akan sampaikan beberapa hal untuk kalian supaya para empat itu bisa membersihkan energi kalian, karena resikonya gede banget untuk kalian ya, karena yang tadi aku sampaikan sebelumnya beberapa resiko tersebut. Nah, di sini aku akan sampaikan beberapa hal cara untuk cleansingnya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu adalah yang tanpa media ya, yaitu kalian langsung ke alam, atau istilahnya itu grounding. Grounding itu kalian bisa dengan melepas alas kaki ya, tanpa alas kaki kalian ke alam, bisa ke pantai, bisa menginjak tanah, ke gunung, lalu di sana kalian bisa bermeditasi atau bisa memeluk pohon, ambil energi alam dari bumi ini ke diri kalian ya, karena memang alam semesta itu bisa menetralkan energinya kita gitu. Itu akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya dirasa untuk orang-orang yang sulit untuk menjangkau alam, kalian bisa dengan cara meditasi. Meditasi, bayangkan kalian sedang grounding di alam, lalu bayangkan seperti diri kalian itu diliputi oleh cahaya yang terang, dan energi kalian itu terutama dari tulang ekor. Saat kalian duduk bermeditasi, ada energi bumi tuh yang masuk ke dalam kalian melalui tulang ekor kalian ya. Jadi tulang ekor terus naik 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 ke atas sampai ke kepala, lewatin aliran cakranya kalian gitu. Bisa ditarik 2 sampai 3 meter ke bawah tanah ya. Bayangkan energinya tuh naik dari bawah turun naik di situ. Itu bisa untuk membantu grounding. Grounding dengan cara bermeditasi. Cara lainnya adalah dengan air ya. Sebisa mungkin teman-teman, kalau kalian dari mana-mana, sebisa mungkin tolong mandi ya, maksudnya bersihkan diri kalian dengan air, karena yang tadi aku bilang, energi itu sifatnya tidak bisa musnah, tapi energi itu bisa berubah bentuk, dan dia bisa menular, bisa berpindah tempat. Jadi energi ya, orang-orang yang nempel di diri kalian, kalau kalian tuh pergi dari tempat-tempat dari luar, sebisa mungkin sampai rumah itu mandi untuk cleansing energi orang-orang ya. Tapi akan lebih powerful lagi kalau kalian menambahkan garam di situ, terutama kalau garamnya itu sudah kalian doakan. Kalian doakan garam itu dengan ayat-ayat atau doa kalian, lalu tiupkan ke garam itu dituang ke bak mandi kalian, gunakan untuk membasuh diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, jadi dibersihin semuanya. Harapannya supaya energi negatif dari mana-mana itu bisa ke cleansing ya, bisa larut bersama dengan air dan garam tadi gitu. Cara lainnya yaitu dengan cara api ya. Api di sini kalau misalnya kalian punya emosi negatif, kalian punya pikiran yang negatif, kalian bisa menuliskan itu semua teman-teman di atas secari kertas. Kalian tuliskan sejujur-jujurnya sembari diniatkan bahwa emosi dari diri kalian itu sudah pindah ke kertas itu. Lalu sesudah itu kalian berdoa dan kalian bakar kertasnya ya. Jadi jangan disimpan, karena takutnya nanti kalian bisa baca lagi, dan itu bisa menarik energi yang sama. Jadi keulang-ulang terus ya. Jadi kalau bisa hal-hal yang sedih, hal-hal yang menyakitkan, tolong di stop. Kalau mau dicurahkan bisa ditulis aja dalam bentuk tulisan, lalu habis itu kertasnya dibakar gitu ya teman-teman. Lalu cara lain yaitu
dengan cara asap. Asap di sini kalian bisa membakar dupa, membakar sage atau palo santo, atau hio ya. Jadi asap-asap itu kalian yakini untuk bisa menetralkan atau membersihkan energi kalian. Tapi kembali lagi, ini semua kan sifatnya hanyalah ritual ya, dalam artian hanya cara-cara secara teknis, tapi hasilnya itu tergantung dari kepercayaan kalian atas apa yang kalian kerjakan. Karena di alam semesta ini teman-teman, yang namanya rasa atau keyakinan di dalam diri itu adalah sesuatu yang energinya tuh paling powerful. Jadi sangat bisa menggerakkan alam semesta ini. Jadi kalau misalnya kalian yakin, itu akan lebih powerful kuasanya gitu loh. Cara media lain bisa juga dengan menggunakan telur. Kalian doakan sembari bayangkan ada telur utuh ya, telur ayam. Lalu kalian tempel ke sekujur tubuh kalian sembari kalian niatkan atau kalian visualisasikan energi negatif kalian tuh pindah ke telur. Ya, cara ini pernah aku pakai dan waktu itu energiku waktu lagi kotor-kotornya, teman-teman. Telurnya itu begitu aku pecahin tuh ada item-itemnya. Jadi memang segala sesuatu itu kan tergantung dari orang yang melakukan ya, teman-teman, tergantung dari energi kalian dan tergantung dari kepercayaan kalian. Di aku sendiri cara itu powerful, dan ketika energiku sudah clear, sudah bersih kembali, ketika aku menggunakan cara yang sama, telurnya itu bersih gitu. Jadi memang kalau sudah, telurnya dibuang aja, dialirkan ke air, lalu kalian bisa beraktivitas kayak biasa gitu. Itu yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Karena kenapa sih kalian harus rutin cleansing yang tadi aku sampaikan ya, karena untuk terutama seorang empat, kalian tuh menarik energi dari manapun. Jadi khawatirnya nanti kalian tuh gampang ketempelan. Terutama untuk orang-orang yang memang dari mana-mana tuh badannya suka panas, badannya langsung drop. Nah, itu kalian perlu cleansing energi kalian seperti dengan cara-cara yang tadi aku sampaikan ya, teman-teman. Karena cleansing ini juga sama seperti mandi. Jadi orang mau sebersih apapun juga akan nanti kotor lagi. Orang makan nanti lapar lagi. Nah, kalian cleansing energi seperti ini pun nanti sangat bisa untuk berulang lagi polanya. Jadi bersihkan diri kalian tuh kalau bisa sesering mungkin ya. Kalaupun tidak bisa setiap hari, at least seminggu sekali, dengan cara-cara yang tadi aku sampaikan ya. Tapi terutama kalau kalian seorang empat, kalau bisa setiap hari, setiap pagi, dan terutama sih setiap malam setelah kalian dari mana-mana, malam sebelum kalian tidur kalau bisa diri kalian tuh harus clean dulu gitu ya, jangan sampai ke bawah tidur. Itu aja tips dari aku, teman-teman. Dan ketika kalian memang melakukan ini secara rutin ya, tanpa kalian sadari, kalian akan secara tidak langsung tuh membuka auranya kalian. Karena kalian tuh jadinya clear, kalian tuh jadinya murni lagi energinya. Energinya tuh cuma energi kamu aja. Jadi aura kalian biasanya akan jadi lebih terbuka juga, akan terpengaruh, aura di dalam diri akan jadi lebih keluar. Karena ya itu ya tadi aku bilang, yang kotor-kotornya tuh udah rilis. Jadi mungkin untuk teman-teman yang selama ini ngerasa kenapa aura aku seperti tertutup, energi aku kok rasanya kurang bagus, nah kalian bisa merilis emosi-emosi negatif dan pikiran-pikiran negatif yang tadi aku sampaikan dengan cara yang sudah aku sebutkan gitu. Itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton. Kalau misalnya ada yang mau sharing pengalaman atau mau komentar juga boleh, kolom komentar terbuka untuk kalian ya. Terima kasih.